Tahun 2026 bukan sekadar angka di kalender. Ini adalah titik balik peradaban ekonomi, di mana banyak orang akhirnya tersentak dan sadar bahwa bekerja keras saja tidak lagi cukup untuk menjamin ketenangan hidup. Kita berada di era di mana kenaikan gaji bergerak merangkak, sementara biaya hidup melompat dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Biaya pendidikan anak yang melonjak 2 digit setiap tahun. Premi asuransi kesehatan yang terus menyesuaikan inflasi. Hingga cicilan properti yang memakan sebagian besar pendapatan semua ini. Menciptakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasanya seperti berlari di atas treadmill yang kecepatannya terus ditambah secara otomatis. Anda capek, Anda berkeringat, napas Anda tersengal, tapi posisi Anda tidak pernah maju satu jengkal pun. Semakin cepat Anda mencoba berlari, semakin cepat energi terkuras tanpa ada jaminan bahwa di ujung jalan sana ada jaring pengaman yang siap menopang masa depan Anda. Di saat yang sama, lanskap dunia korporasi berubah secara drastis dan permanen. Efisiensi berbasis kecerdasan buatan AI bukan lagi sekadar wacana di seminar teknologi, melainkan kenyataan pahit di ruang HRD. Banyak posisi menengah mulai dipangkas atau setidaknya dipersempit perannya. Tugas-tugas analisis dan administratif yang dulu membutuhkan 3 hingga 5 orang staf ahli, kini cukup dikerjakan oleh satu sistem terintegrasi yang tidak pernah lelah, tidak butuh asuransi, dan tidak pernah mengeluh. Masalah besarnya adalah, sebagian besar karyawan masih menggantungkan seluruh napas hidupnya pada satu sumber penghasilan tunggal. Di tahun 2026, memiliki single income pendapatan tunggal. Bukan lagi simbol stabilitas karir, melainkan titik lemah yang sangat berisiko bagi ketahanan ekonomi keluarga. Satu surat pemutusan hubungan kerja bisa menjadi kiamat kecil bagi seluruh rencana masa depan yang telah disusun bertahun-tahun. Tekanan ini terasa jauh lebih berat bagi mereka yang berada di posisi sandwich generation. Generasi ini terjepit secara finansial dan emosional. Di satu sisi harus memastikan orang tua yang menua mendapatkan perawatan yang layak. Di sisi lain harus membiayai anak-anak yang kebutuhan pendidikannya semakin kompetitif dan mahal. Gaji bulanan yang masuk seolah-olah hanya numpang lewat untuk membayar kewajiban sosial dan domestik. Banyak yang merasa terjebak dalam sangkar emas. Tidak punya pilihan selain terus bertahan meski batinnya menjerit karena secara finansial terus terjepit. Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, memiliki bisnis sampingan atau aset produktif bukan lagi soal ambisi untuk pamer kekayaan atau menjadi gajon di media sosial. Ini adalah tentang mekanisme pertahanan hidup survival mechanism dan cara melindungi martabat keluarga dari ketidakpastian ekonomi global. Sayangnya, di tengah keputusasaan ekonomi ini, banyak orang yang justru kehilangan akal sehat dan tergoda oleh jalan pintas. Fenomena judi online yang dikemas seperti permainan, skema Ponzi berkedok investasi teknologi, hingga berbagai jenis investasi bodong menjamur dengan janji manis tentang kekayaan instan tanpa kerja keras. Semua dibungkus dengan narasi cepat dan mudah yang menyasar kerentanan mental orang yang sedang kesulitan. Mari kita luruskan satu hal, narasi di channel ini tidak menawarkan keajaiban seperti itu. Tidak ada tombol ajaib untuk mengubah pasir menjadi emas dalam semalam. Tidak ada trik sulap uang yang akan membuat saldo rekening Anda meledak tanpa keringat. Yang kita bahas di sini adalah proses konstruksi membangun aset nyata dengan logika yang jernih, disiplin yang ketat, dan sistem yang berkelanjutan, bukan mengandalkan keberuntungan sesaat yang seringkali berakhir dengan kerugian lebih besar. Penting bagi kita untuk memahami esensi dari bisnis sampingan yang sehat. Bisnis sampingan bukan berarti Anda bekerja lebih lama tanpa arah yang jelas. Itu bukan sekadar lembur berkedok usaha mandiri. Jika Anda hanya menukar jam tidur Anda dengan uang receh yang kemudian merusak kesehatan fisik dan performa kerja utama Anda, maka itu bukan sebuah solusi. Itu hanyalah masalah baru yang sedang Anda tumpuk. Bisnis yang benar-benar berkualitas harus bisa ditata. Dibuatkan prosedur standarnya SOP, disistemkan, dan secara perlahan dilepaskan dari ketergantungan mutlak pada waktu fisik Anda. Tujuan akhirnya adalah agar usaha tersebut bisa berjalan sendiri sebagai mesin uang, bukan menjadi beban tambahan yang membuat hidup Anda semakin stres. Dalam perjalanan video ini, saya ingin mengajak Anda melihat sebuah peta jalan yang sangat realistis, yang dimulai dari angka 0. Kita akan membedah bagaimana seorang karyawan aktif bisa mulai merangkak mendapatkan
Profit pertama mereka tanpa harus melakukan tindakan gegabah seperti mengundurkan diri resign secara tiba-tiba. Anda tidak butuh modal miliaran rupiah. Dan Anda tidak perlu memiliki relasi orang dalam di pemerintahan atau perusahaan raksasa. Yang Anda butuhkan adalah pergeseran cara berpikir minds, pemilihan model bisnis yang masuk akal dengan profil risiko Anda, dan strategi eksekusi yang bisa dijalankan secara konsisten di sela-sela jam kantor. Di channel Insting Miliarder, kita tidak hanya bicara soal angka di atas kertas atau pamer omzet miliaran yang belum tentu jadi profit. Kita bicara tentang kendali-kendali penuh atas waktu Anda, pilihan hidup Anda, dan masa depan Anda sendiri. Seorang karyawan seringkali terjebak dalam ilusi stabilitas. Gaji bulanan yang datang tepat waktu menciptakan rasa aman yang semu. Rasa aman inilah yang seringkali menjadi racun paling mematikan bagi pertumbuhan diri. Seperti sangkar emas yang terlihat megah dari luar. Ia memberikan kenyamanan fisik namun secara perlahan membatasi ruang gerak intelektual dan mental Anda. Ketakutan terbesar bagi banyak orang sebenarnya bukan kehilangan pekerjaan itu sendiri, melainkan kehilangan zona nyaman yang sudah bertahan dinikmati. Namun, ironisnya, justru kenyamanan inilah yang paling sering menunda seseorang untuk mulai membangun kemakmuran jangka panjang. Anda harus mulai melihat risiko dengan kacamata yang berbeda. Risiko terbesar di tahun 2026 bukanlah mencoba membangun bisnis kecil di malam hari, melainkan tidak mencoba apa-apa sama sekali dan membiarkan masa depan Anda ditentukan oleh keputusan direksi perusahaan yang mungkin tidak pernah mengenal nama Anda. Strategi yang paling sehat adalah menggunakan pendekatan small bet atau taruhan kecil yang terukur. Gunakan gaji bulanan Anda sebagai penyangga hidup sekaligus sebagai laboratorium eksperimen yang terkontrol. Jika bisnis kecil yang Anda bangun gagal, hidup Anda tetap berjalan karena ada gaji yang menopang. Namun jika berhasil, Anda sedang membangun sebuah mesin penghasilan baru yang memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar dari pekerjaan utama Anda. Masalah lain yang sering menjebak para pemula adalah faktor ego. Kita hidup di era media sosial yang penuh dengan narasi sultan instan. Seolah-olah kesuksesan harus dicapai dalam waktu sekejap dan harus dipamerkan ke seluruh dunia. Banyak orang berhenti di tengah jalan bukan karena bisnisnya buruk, tetapi karena mereka tidak tahan merasa kecil dan tidak terlihat sukses di mata teman-temannya. Padahal, bisnis yang benar-benar kokoh justru seringkali tumbuh dalam diam. Mereka low profile tapi high profit. Mereka fokus pada kesehatan arus kas, bukan pada riuhnya tepuk tangan atau jumlah likes di Instagram. Validasi sosial tidak akan pernah membayar tagihan listrik atau biaya sekolah anak Anda. Fokuslah pada substansi, bukan pada citra. Banyak orang salah kaprah mengira bahwa bisnis adalah semata soal menjual barang. Faktanya, inti dari bisnis yang berkelanjutan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah orang lain. Produk hanyalah kendaraan untuk mengantarkan solusi tersebut. Ketika Anda fokus memberikan nilai tambah yang nyata bagi kehidupan orang lain, bisnis Anda akan menjadi jauh lebih tahan banting, bahkan di tengah badai ekonomi sekalipun. Jasa yang mampu menyelesaikan masalah spesifik akan selalu dicari. Berbeda dengan berjualan barang-barang musiman yang mudah sekali ditinggalkan begitu tren bergeser. Rasa tidak percaya diri seringkali muncul dalam bentuk imposter syndrome, perasaan bahwa Anda tidak cukup pintar, tidak cukup jago, atau tidak pantas menyandang gelar pebisnis. Ketahuilah bahwa sebagian besar pengusaha sukses yang Anda lihat hari ini, bukanlah orang-orang dengan bakat luar biasa sejak lahir. Mereka hanyalah orang-orang yang memiliki tingkat konsistensi yang tinggi untuk terus belajar, berani mencoba, dan tidak malu untuk memperbaiki kesalahan. Kompetensi itu dibangun lewat jam terbang, bukan diwariskan melalui garis keturunan. Alasan paling klasik yang sering kita dengar adalah saya tidak punya waktu. Namun, jika kita mau jujur dan melakukan audit terhadap waktu kita, sebenarnya waktu itu selalu ada. 2 jam setelah pulang kerja yang seringkali habis hanya untuk doom scrolling tanpa sadar di media sosial sebenarnya adalah modal yang sangat berharga. 2 jam per hari selama setahun berarti lebih dari 700 jam kerja produktif. Itu setara dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proyek besar yang berpotensi mengubah arah hidup Anda secara permanen. Masalahnya bukan terletak pada ketersediaan waktu, melainkan pada manajemen prioritas, energi, dan fokus. Lingkungan tempat Anda bergaul juga sangat menentukan nasib Anda. Sebuah ide bisnis yang brilian sekalipun bisa mati sebelum sempat lahir hanya karena komentar.
pesimis dari lingkungan sekitar yang bermental korban. Jika lingkaran pertemanan Anda hanya berisi orang-orang yang terus mengeluh tentang pekerjaan tanpa mau mencari solusi, maka mereka akan menarik Anda kembali ke zona nyaman yang stagnan. Mulailah mencari lingkaran atau komunitas yang fokus pada pembangunan, bukan pada keluhan. Satu mentor atau satu komunitas yang tepat bisa mempercepat proses pembelajaran Anda selama bertahun-tahun dibandingkan jika Anda harus berjalan sendirian di kegelapan. Memasuki tahun 2026, peluang bisnis tidak lagi tersembunyi di balik pintu eksklusif. Perubahan demografi, lompatan teknologi, dan pergeseran kebijakan global membuat sektor tertentu tumbuh lebih cepat dari yang kita duga. Misalnya, sektor layanan kesehatan bagi lansia akan terus meningkat karena populasi yang menua. Ekonomi hijau berkembang pesat seiring dengan kesadaran lingkungan yang menjadi standar global. Jasa digital semakin dibutuhkan karena jutaan UMKM dipaksa untuk beradaptasi dengan ekosistem digital agar tetap bisa bertahan. Di titik ini, peluang tidak muncul dari ide jenius yang jatuh dari langit, melainkan dari kepekaan Anda dalam membaca masalah sehari yang belum ditangani dengan baik oleh orang lain. Salah satu jalur tercepat bagi seorang karyawan untuk memulai adalah dengan menjual keahlian yang sudah mereka asah selama bertahun di kantor. Banyak karyawan yang tidak sadar bahwa skill mereka entah itu di bidang hukum, keuangan, desain, analisis data, atau manajemen operasional memiliki nilai jual yang sangat tinggi bagi pihak luar yang membutuhkan jasa konsultasi spesifik. Model bisnis jasa ini sangat menarik karena minim modal, tidak perlu menyetok barang fisik, dan memiliki margin keuntungan yang sangat sehat karena yang Anda jual adalah solusi intelektual. Di sisi lain, teknologi memungkinkan terciptanya bisnis micro SaaS atau otomatisasi sederhana. Anda tidak perlu membangun aplikasi raksasa seperti Facebook atau Gojek. Cukup buat solusi kecil yang menyelesaikan satu masalah spesifik bagi pemilik usaha lokal. Misalnya sistem pencatatan transaksi sederhana atau sistem pengingat pembayaran otomatis. Di tahun 2026, efisiensi adalah segalanya. Pemilik bisnis butuh alat praktis, bukan fitur rumit yang sulit dioperasikan. Konten juga telah berubah fungsinya. Di masa lalu, konten mungkin hanya dianggap sebagai hiburan. Namun sekarang, konten adalah alat pembangun kepercayaan trust dan personal branding yang paling efektif. Konten yang edukatif dan jujur akan membangun otoritas Anda di mata audiens. Ketika kepercayaan sudah terbentuk, maka proses penjualan akan menjadi efek samping alami yang tidak perlu dipaksakan. Di tahun ini, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal harganya dan paling sulit untuk ditiru oleh pesaing yang hanya mengejar keuntungan sesaat. Bagi Anda yang lebih tertarik di dunia perdagangan, pendekatan terbaik adalah menjadi reseller yang terkurasi. Jangan mencoba menjual barang massal yang membuat Anda terjebak dalam perang harga dera di marketplace. Jadilah kurator untuk niche atau ceruk pasar yang sempit namun memiliki komunitas yang fanatik. Produk hobi, alat-alat hobi khusus, atau kebutuhan spesifik komunitas tertentu biasanya memiliki pembeli yang sangat loyal dan margin keuntungan yang jauh lebih sehat. Fokusnya bukan lagi pada volume penjualan yang masif tapi melelahkan, melainkan pada konsistensi dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang mengapresiasi nilai dari produk yang Anda tawarkan. Dunia edukasi juga menyimpan potensi yang luar biasa besar. Banyak orang sekarang menyadari bahwa gelar formal saja tidak cukup untuk bertahan di industri. Mereka mencari keterampilan praktis yang aplikatif. Pengalaman kerja Anda selama bertahan bisa dikemas menjadi workshop digital, kelas singkat, atau modul pembelajaran mandiri. Selama materi yang Anda berikan bisa menjadi solusi bagi masalah orang lain, pasarnya akan selalu ada. Edukasi di masa depan bukan lagi soal siapa yang memberikan gelar, melainkan siapa yang mampu memindahkan pengalaman nyata menjadi kompetensi yang bisa ditiru oleh orang lain secara efektif. Namun, sebelum Anda melompat ke satu jalur bisnis tertentu, gunakanlah filter sederhana untuk menguji kelayakannya. Pertama, apakah bisnis ini bisa dimulai tanpa modal yang akan menguras tabungan darurat Anda? Kedua, apakah bisnis ini bisa dijalankan tanpa menghancurkan fokus dan performa kerja utama Anda? Ketiga, apakah bisnis ini memiliki potensi untuk diperbesar scale up di masa depan atau justru akan menerus memakan waktu Anda secara linear? Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, sebaiknya Anda berpikir ulang. Tujuan awal dari bisnis sampingan adalah untuk memberikan ketenangan,
bukan untuk menciptakan kerusuhan baru dalam hidup Anda. Masalah utama yang sering dihadapi karyawan saat membangun bisnis bukanlah kurangnya kecerdasan, melainkan terkurasnya fokus dan energi mental. Setelah menghabiskan 8 jam di kantor dengan berbagai rapat dan target yang melelahkan, sisa energi kita biasanya sudah sangat tipis. Oleh karena itu, Anda harus menerapkan teknik deep work. Alokasikan satu sesi waktu yang sangat fokus, misalnya 90 menit tanpa gangguan, tanpa notifikasi ponsel, dan tanpa distraksi lainnya. Lebih baik bekerja dengan fokus penuh selama 1,5 jam daripada bekerja setengah sadar selama 5 jam yang hasilnya tidak jelas dan tidak terarah. Teknologi di tahun 2026 adalah kawan terbaik bagi pebisnis solo. Anggaplah otomatisasi sebagai karyawan pertama Anda. Gunakan berbagai alat tools digital untuk membalas pertanyaan standar dari pelanggan, menjadwalkan konten media sosial, hingga melakukan pencatatan transaksi harian secara otomatis. Dengan membangun sistem ini sejak awal, bisnis Anda bisa tetap berdenyut dan menghasilkan uang bahkan saat Anda sedang duduk di ruang rapat, kantor, atau sedang beristirahat bersama keluarga. Teknologi bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan alat bertahan hidup yang wajib dikuasai. Ketika bisnis sampingan Anda mulai menghasilkan uang, godaan terbesar yang seringkali mematikan usaha adalah keinginan untuk mengerjakan semuanya sendiri karena ingin menghemat biaya. Ini adalah jebakan yang berbahaya. Tugas-tugas teknis yang sifatnya berulang dan menghabiskan banyak waktu harus mulai didelegasikan. Membayar seorang freelancer atau asisten paruh waktu bukan berarti pemborosan, melainkan investasi untuk membeli kembali waktu Anda agar Anda bisa fokus pada strategi besar. Di titik inilah Anda mulai bertransformasi dari seorang pekerja serba bisa menjadi seorang pengelola sistem. Inilah langkah awal menuju kepemilikan bisnis yang sesungguhnya. Penting juga untuk mengatur energi, bukan hanya mengatur jadwal. Tubuh yang kelelahan secara kronis tidak akan bisa menjalankan dua peran besar dengan baik. Jika Anda memaksakan diri bekerja hingga larut malam setiap hari tanpa istirahat yang cukup, pada akhirnya kesehatan fisik dan mental Anda yang akan menjadi bayarannya. Dan ingat, jika Anda jatuh sakit, baik pekerjaan utama maupun bisnis sampingan Anda akan terhenti seketika. Kesehatan adalah aset operasional yang paling utama. Jangan pernah mengorbankannya demi keuntungan jangka pendek yang tidak seberapa. Manfaatkanlah waktu mati Anda secara strategis. Waktu selama dalam perjalanan di kereta, waktu mengantre, atau jam istirahat kantor bisa dimanfaatkan untuk aktivitas ringan namun bernilai tinggi. Anda bisa melakukan riset pasar kecilan lewat ponsel, membalas pesan dari klien, atau sekadar merekam ide-ide bisnis yang muncul lewat voice note. Akumulasi dari langkah kecil ini, jika dilakukan setiap hari, akan menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam jangka panjang. Namun, Anda juga harus memiliki batasan etis yang sangat tegas. Jangan pernah mencampur-adukan urusan bisnis pribadi dengan jam kerja atau fasilitas kantor. Selain hal tersebut tidak etis secara profesional, risikonya terlalu besar bagi karir utama Anda. Integritas adalah fondasi yang seringkali diabaikan dalam mengejar keuntungan. Padahal bisnis yang dibangun di atas pelanggaran kecil jarang sekali bisa bertahan lama. Kesalahan paling fatal yang sering dilakukan pebisnis pemula adalah mencampur uang pribadi dengan uang bisnis. Banyak bisnis yang terlihat ramai dan berjalan lancar, namun sebenarnya sedang bocor secara perlahan karena tidak ada pemisahan rekening yang jelas. Uang gaji, uang kebutuhan rumah tangga, dan uang modal bisnis harus dipisah secara mutlak sejak hari pertama Anda memulai. Tanpa pemisahan ini, Anda tidak akan pernah tahu apakah bisnis Anda benar-benar menghasilkan keuntungan atau justru sedang perlahan-lahan menggerogoti tabungan pribadi Anda tanpa disadari. Kekacauan administrasi adalah pembunuh nomor satu bisnis sampingan di tahun pertama. Gunakanlah prinsip bootstrapping dalam membangun bisnis. Artinya, bangunlah bisnis Anda dari sumber daya yang benar-benar Anda miliki saat ini, bukan dari hutang. Jangan pernah tergoda untuk mengambil pinjaman bank atau, yang lebih buruk lagi, pinjaman online hanya karena Anda ingin terlihat serius atau ingin memiliki kantor yang mewah sejak awal. Modal awal seharusnya berasal dari penyisian gaji yang dilakukan secara sadar dan disiplin. Dengan tidak memiliki beban hutang di awal, tekanan mental Anda akan jauh lebih rendah. Sehingga Anda bisa mengambil keputusan bisnis dengan kepala dingin, bukan karena panik daycare bunga cicilan. Saat bisnis mulai menghasilkan profit,
Jangan terburu-buru untuk menikmatinya. Di fase awal, disiplin untuk melakukan reinvestasi jauh lebih krusial daripada melakukan self-reward yang berlebihan. Idealnya, sebagian besar keuntungan diputar kembali untuk memperkuat struktur bisnis Anda, entah itu untuk menambah stok, membeli alat yang lebih efisien, atau meningkatkan anggaran pemasaran. Tahun pertama bukanlah waktu untuk pamer kemewahan, melainkan waktu untuk menebalkan fondasi agar bisnis Anda memiliki daya tahan yang kuat jika terjadi guncangan pasar. Anda juga harus memahami perbedaan mendasar antara arus kas cash flow dan keuntungan profit. Sebuah bisnis bisa saja terlihat sangat menguntungkan di atas laporan kertas. Namun jika uangnya belum benar-benar masuk ke tangan, misalnya karena piutang pelanggan yang macet, maka bisnis tersebut berada dalam bahaya besar. Arus kas yang lancar jauh lebih penting daripada margin keuntungan yang besar di atas kertas namun tidak bisa dicairkan untuk operasional. Selain itu, jangan abai terhadap aspek pajak dan legalitas. Di tahun 2026, kepatuhan hukum justru akan membuka pintu peluang yang lebih luas, seperti kerjasama dengan mitra korporat yang lebih besar atau akses ke ekosistem bisnis yang lebih formal. Bangunlah napas cadangan bagi bisnis Anda. Sisihkan dana darurat khusus untuk operasional bisnis setara 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin. Dana ini adalah rem darurat Anda. Ia tidak boleh disentuh untuk ekspansi, melainkan hanya digunakan untuk bertahan hidup saat situasi pasar berubah tidak menentu atau omzet menurun secara mendadak. Dan yang terpenting, hindari jebakan gaya hidup pebisnis baru. Begitu mendapatkan keuntungan pertama, jangan langsung tergoda untuk mengganti gadget terbaru atau mencicil kendaraan mewah demi citra sukses. Fokus utama kita di insting miliarder adalah menumpuk aset produktif yang menghasilkan uang, bukan menumpuk simbol status yang justru menguras kantong. Membangun bisnis adalah tentang kesiapan mental menghadapi fase hening. Banyak orang menyerah di 3 bulan pertama karena merasa usahanya sepi. Padahal, itu adalah masa inkubasi yang normal. Yang membedakan pemenang dan pecundang adalah ketahanan mereka dalam melewati fase sunyi tersebut dengan terus melakukan perbaikan berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan emosional yang tersinggung karena produknya belum laku. Libatkanlah keluarga dalam visi besar ini agar ada dukungan moral yang kuat. Komunikasi yang jujur dengan pasangan mengenai target dan tantangan akan meminimalisir konflik domestik yang bisa mengganggu fokus bisnis Anda. Ingatlah, konsistensi lahir dari ritme kerja yang sehat, bukan dari pengorbanan ekstrem yang merusak diri. Tekanan ekonomi bisa menjadi kekuatan pendorong yang hebat jika Anda mampu menyikapinya dengan cara yang benar. Bisnis yang baik adalah bisnis yang bersifat antifragileia, tidak hanya bertahan saat ditekan, tapi justru menjadi lebih kuat karena tekanan tersebut. Jangan biarkan shine mengganggu Anda. Tetaplah fokus pada satu jalur sampai bisnis tersebut benar-benar stabil dan menghasilkan sebelum Anda mencoba melompat ke peluang yang lain. Rayakanlah kemenangan kecil Anda sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Orderan pertama, testimoni positif dari pelanggan, atau sistem pertama yang berhasil berjalan otomatis adalah bukti bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Akumulasi dari kemenangan kecil inilah yang akan menjaga api semangat Anda tetap menyala di tengah rutinitas kantor yang melelahkan. Keputusan untuk resign haruslah menjadi langkah yang sangat rasional. Gunakan formula yang aman, misalnya, ketika laba bersih bisnis Anda sudah mencapai 3 kali lipat dari gaji kantor, secara konsisten selama minimal 6 bulan berturut-turut. Angka ini memberikan bantalan yang cukup bagi Anda untuk melakukan transisi secara elegan, tanpa harus mengorbankan stabilitas keluarga. Setelah bisnis stabil, mulailah melakukan diversifikasi kekayaan Anda ke aset-aset lain seperti saham atau properti untuk menyeimbangkan risiko. Sebagai penutup, mari kita ringkas skala besarnya. Sadari realitas ekonomi yang keras, ubah pola pikir Anda dari sekadar penerima gaji menjadi pembangun sistem. Pilihlah model bisnis yang relevan dengan kebutuhan pasar 2026. Kelola waktu dan keuangan dengan disiplin besi, kuatkan mental di fase awal yang sunyi, dan lakukan ekspansi secara rasional. Ini bukan sekadar teori, ini adalah peta kerja bagi Anda yang ingin benar-benar memiliki kendali atas hidup. Sekarang, berhentilah sejenak, ambil napas dalam-dalam. Tanyakan pada diri sendiri, dari semua peluang yang ada, satu langkah nyata apa yang paling masuk akal untuk saya mulai malam ini juga? Tuliskan jawaban itu, bukan untuk pamer,
tapi sebagai kontrak suci dengan diri Anda sendiri. Pengetahuan tanpa eksekusi hanyalah halusinasi yang membuang waktu. Langkah pertama mungkin terasa sangat berat, tapi itulah satu-satunya pintu menuju perubahan hidup yang sesungguhnya. Di Insting Miliarder, kita berjuang bukan hanya untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi merdeka secara finansial agar masa depan kita tidak lagi ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh sistem yang kita bangun dengan tangan kita sendiri.